العجم محمد خير من يمشي على القدم يا رب واغفر لنا ما مضى بسم الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نور الأنور وشر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عداد نعم الله وإفضاله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para hujjaj, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita semua di tempat yang termulia di atas muka buminya dengan satu niat dan tujuan, di mana hadirnya kita di sini dalam rangka mencari ridha-Nya Allah semata, dan mudah-mudahan amaliyah-amaliyah kita diterima oleh Allah. Puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat teriring salam terhatur kepada junjungan alam baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita mengikuti ta'lim yang selama hampir kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan kita tawakufkan dalam rangka kita mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka bulan ini, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan lainnya adalah bulan pengejauhan tahan atas latihan kita selama di bulan suci Ramadan. Jaga dan tetap tata hati kita, karena amaliyah-amaliyah kita ini yakni kembali kepada hati kita. Kalau hati kita ini tertata, insya Allah amaliyah-amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat eling, sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullihi. Kalau mudghah ini baik,
maka baik seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullihi. Namun sebaliknya, kalau mudghahnya ini busuk, maka busuk seluruh amaliyah kita. Seluruh anggota tubuh kita akan ikut menjadi busuk perbuatannya. Apa segumpal darah yang namanya mudghah ini? Ala wahyal qalb, yakni namanya adalah hati. Jadi kembali kepada hati. Kalau hatinya ini baik, bisa kita lihat, bisa kita dengar dari wujud ucapannya yang santun. Ini hati yang baik. Ya. Memang kalau kata berbahasa kan sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita selami. Tapi hati manusia siapalah tahu. Kita jasad bisa duduk bersama, wallahu a'lam hati kita bagaimana, hanya Allah yang tahu. Namun dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana watak sifat manusia yang hatinya memang busuk, yang hatinya memang baik. Ada dua, hati yang baik, hati yang busuk. Kalau hatinya kita ini baik, dari ucapannya ini dijaga, tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Kalau hatinya ini baik, tidak pernah mau mengucapkan kalimat-kalimat yang ribah. Bahkan kalau hati kita ini baik, kalau kita mau berbicara cenderung berpikir mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Ini difikirkan dampak baik dan dampak buruknya. Kalau dia berbicara, apakah ucapannya ini akan bermanfaat ataukah sebaliknya akan menimbulkan madarat? Apakah akan senang orang yang mendengarkan ucapannya ataukah balik dia akan kecewa bahkan sakit hati? Maka orang yang hatinya baik, dalam ucapannya ini dia akan berpikir dampak positif dan dampak negatifnya. Cek bahasa Sunda apa? Dipikir, dibolak, dibalik, dibeweng, diutahkan. Tidak asal ngomong, tidak asal keluar nanti bagaimana. Tidak, namun berpikir dulu sebelum dia berbicara. Ini orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya baik, maka cenderung ucapannya pun akan dijaga, ucapannya pun akan santun. Selain ucapannya ini santun, dijaga betul ya, dijaga betul ucapannya ini, amal pribadinya, amal perbuatannya, ini amal perbuatan dia dijaga betul. Dia sopan, ya, akhlaknya sopan, tidak membusungkan dada, sopan betul dia. Tata etikanya pun dijaga dia. Ini mencerminkan hati yang baik. Namun sebaliknya, kalau hati ini buruk, maka buruk seluruh anggota tubuh kita. Orang yang hatinya busuk, maka kalau ia berbicara senangnya ucapannya gibah, senangnya mitnah orang, senangnya adu domba, ucapannya ucapan yang kotor. Kalau ucapan ia kotor, sukanya fitnah, sukanya ghibah, itu cerminan dari hati yang busuk. Cerminan hati yang busuk itu seperti itu. Ucapannya nggak pernah dijaga. Seenaknya saja dia keluar ucapan tadi. Masuk bodoh nomor 17, orang yang dengar mau enak, mau tidak, mau kecewa, mau sakit hati. Yang penting dia keluar sudah ucapan dari lisannya ini. Maka pantas kalau kita buka kitab karya besar Syekhul Imam Utsman Al-Khubawi di pasal Ramadan ini ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surganya Allah, ini surga Allah rindu kepada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita
Salah satunya dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Mana dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahaduha, salah satunya, wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Ini orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga rindu, dia masih hidup, dia masih ada di alam dunia, tapi surga sudah rindu dengan orang yang suka menjaga lisannya. Kalau kata pepatah lama kan, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita gak bisa, kalau kita tidak mampu menjaga lisan ini, menjaga ucapan ini, bisa jadi ucapan itu balik akan menyerang kita. Ini cerminan orang yang hatinya busuk, ucapannya pun kotor. Ucapan, nada ucapannya gak bakalan santun. Senangnya ngejelek-jelekin orang, senangnya mitnah orang, senangnya adu domba, senangnya banggain diri. Itu cerminan hati yang busuk. Begitu pula tata etika dia, cenderung sering meresahkan masyarakat, meresahkan lingkungannya. Itu dampak daripada hati yang busuk. Maka kemarin Ramadan kita ditarbiyah di dalam kawat cendera di mukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menata hati kita ini. Kenapa hati ini perlu ditata? Karena sesungguhnya Allah ini tidak akan melihat seseorang itu karena rupanya. Allah tidak melihat bagaimana harta yang ia miliki, tapi Allah melihat bagaimana hati kalian, wa a'malikum, dan bagaimana amal kalian. Ini yang Allah lihat. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amaliyah kita. Salat kita rajin, kita pakai ruku yang panjang, sujud yang panjang. Ingat, sujud ini apa? Sujud ini satu perlambang tadarru wa tawaddu'nya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah sujud kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita sujudkan, kita sujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hati penuh dengan penyakit kecongkakan, kebanggaan, kesombongan. Ini kan penyakit hati. Ini penyakit hati. Maka sujudnya yang semacam ini bukan sujud yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud dia lakukan, solat gak pernah ia tinggalkan, tapi tuh solat, sujud dia, ruku dia tidak ada efek bagi kehidupan dia. Ingat, hati-hati kita. Ayo kita belajar menata hati, pertahankan hati kita ini. Kemarin sebulan kita ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Ramadannya. Ketika pun datang yang namanya Idul Fitri, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Tinggal sekarang ini bagaimana kita menjaganya. Jangan sampai yang sudah putih kembali lagi jatuh ke kubangan, jatuh ke air got. Ayo kita tahankan, kita pertahankan, kita tata hati ini. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menata hati ini, yang mampu menata hati ini. Saya pernah, bahkan di sini pernah saya mengisahkan bagaimana tentang seorang laki-laki yang menjadi ahli surga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul bertausiah di hadapan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul berkata, sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Ini yang ngomong Rasul. Kalau sudah yang ngomong Rasul, dah gak ragu lagi, hak. Wa ma yuntiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak lama kemudian lewat seorang laki-laki, di mana pakaiannya sederhana, Pak. Dia pakaiannya sederhana, mukanya pun masih basah karena air wudu,
tangannya sambil nenteng sandal. Ketika lewat, kata Rasul, itulah yang aku katakan laki-laki ahli surga. Beberapa hari kemudian, ketika pun Rasul sedang memberikan tausiah di hadapan para sahabat, kumpul saat itu para sahabat, kembali Rasul mengatakan sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Sahabat yang lain menunggu-nunggu siapa di gerangan yang bakal lewat, orang yang beruntung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Tidak lama kemudian lewat, oh ternyata laki-laki yang sama. Ternyata laki-laki yang sama dengan pakaian yang sederhana, mukanya basah karena basuhan air wudu. Rupanya salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal ini kepenasaran, Pak. Penasaran betul. Ini orang kata Rasul ahli surga. Apa sih amaliyahnya ini? Amaliyahnya apa? Amalan istimewa yang dikerjakan laki-laki ini apa? Atas dasar kepenasaran Mu'ad bin Jabal, keingintahuan Mu'ad bin Jabal, akhirnya Mu'ad bin Jabal ini menemui laki-laki tadi. Mu'ad bin Jabal berkata, "Tuan, saya tidak bisa pulang ke rumah saat ini karena saya sedang berselisih paham dengan ayah saya." Sebetulnya ini trik Mu'ad bin Jabal saja. Ya. Akhirnya apa kata Mu'ad bin Jabal? "Kalau boleh, saya kepengen nginap tinggal di rumah tuan barang beberapa hari." Kata laki-laki yang dikatakan ahli surga ala Rasul, jawabnya, "Oh, silakan." Akhirnya mereka berdua pulang. Malam pertama Mu'ad bin Jabal ini diperhatikan, laki-laki ini diperhatikan. Oh ternyata Mu'ad bin Jabal sholat tahajud, laki-laki ini masih tidur. Pun begitu pula ketika baca Quran, baca Qurannya pun masih terbata-bata, jauh dari fasih. Ketika pun siang Mu'ad bin Jabal mendirikan sholat duha, laki-laki ini pun tidak sholat duha. Tambah penasaran rupanya Mu'ad bin Jabal ini, mungkin ada amaliyah-amaliyah yang disembunyikan. Tambah penasaran dia. Malam yang kedua ternyata berlalu seperti malam yang pertama, tidak tahajud, baca Qur'annya pun seperti itu, dan pagi harinya pun tidak mendirikan sholat duha. Sampai malam yang ketiga berlalu seperti malam yang pertama dan malam yang kedua. Akhirnya Mu'ad bin Jabal ini sebelum pamit pulang, dia bertanya, karena tetap dia penasaran, "Tuan, begini, sebetulnya saya tidak sedang berselisih paham dengan ayah saya. Namun kenapa saya minta izin menginap barang beberapa hari di rumah tuan ini? Karena rasa penasaran saya." Kenapa saya penasaran? Karena 2 kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan lewat seorang ahli surga. Ternyata pertama yang lewat adalah tuan. Yang kedua kalinya ternyata tuan pula yang lewat. Ini kok saya jadi penasaran bersama sahabat-sahabat yang lain, sebetulnya penasaran. Amalannya apa? Sampai Rasul mengatakan sebagai ahli surga. Padahal tuan, salat tahajud tidak, baca Qur'annya pun seperti itu, masih terbata-bata baca Qur'annya. Salat duha juga tidak salat duha. Ini kok bingung saya jadinya. Ini bingung kok Rasul mengatakan Anda sebagai ahli surga. Maka jawab tuan rumah ini, "Oh begini Tuan Mu'ad, selama hidup saya tidak pernah mendengki kepada orang. Saya tidak pernah iri terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah menyimpan rasa dendam terhadap orang yang menzalimi saya. Saya berusaha untuk menjaga hati ini agar tidak timbul penyakit kedengkian, penyakit iri, penyakit hasud, penyakit sombong. Ini yang saya jaga selama ini. Kalau memang saya tidak sholat tahajud, betul, karena memang kaifiah sholat tahajudnya saya belum bisa. Begitu pula sholat duha, saya tidak melakukan sholat duha karena pun alasannya karena belum bisa saya sholat duha. Kalau baca Qur'annya seperti yang Tuan dengar tadi, itulah bacaan Qur'an saya, masih terbata-bata.
Saya tidak sepasih Tuan Mu'ad yang ketika membaca Al-Quran begitu merdunya. Akhirnya Mu'ad bin Jabal dia pamit pulang, mengambil kisah dari sini. Luar biasa bagaimana ibadah hati ini, menata hati ini luar biasa ya. Bagaimana coba kita belajar agar di mana kita ruku, di mana kita sujud, sujudkan pula hati kita, karena ini tujuan yang tertentu. Karena sholat itu, ibadah itu ada yang sah namun belum tentu diterima. Namun kalau sudah sah, sudah jelas diterima. Ketika kita melakukan sholat, baik sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur ataupun asar, kalau syarat-syarat sholatnya ditunaikan, rukun-rukun sholatnya ditunaikan, baik rukun qaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'liyinya ditunaikan, insya Allah sah sholatnya. Namun belum tentu diterima. Kalau ketika dia sembahyang, pikirannya kemana-mana, hatinya masih dihinggapi dengan penyakit ya, ini penyakit hati, belum tentu diterima. Namun ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ibadah kita, solat kita diterima Allah, sudah barang tentu solat itu sah. Maka kembali, ayo kita sama-sama menata hati ini, jaga terus hati ini ya. Jangan sibukkan untuk mencari aib orang lain. Bahasanya kita mah jangan pengen jadi wasit, jangan kayak wasit gitu. Kenapa jangan kayak wasit? Pak, wasit itu selebar lapangan sepak bola tuh ya, wasit lari dari sana ke sini, dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, dia muter aja. Yang dicari wasit apa? Kesalahan. Mau kita jadi wasit? Hah? Sibuk kita, nggak mikirin kita ini salah, tapi sibuknya kita mikirin kesalahan orang, cari kesalahan orang. Jadi kayak wasit pada kita ya. Ayo sibukkan kita dengan mencari aib diri kita sendiri, jangan sibukkan mencari aib orang lain. Dan dalam hidup ini sudah, yang terpenting kita sesuai dengan syariat agama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Orang mau kata apa monggo silahkan. Kalau ngikutin kata orang mah nggak ada benernya kita hidup kadang-kadang ya kan. Nah maka sebadanya Ramadan, yuk kita tata hati kita ini supaya amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik punten, itu mukadimah ya. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini karya besar Syekhul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Syekhul Imam Nawawi At-Tanara. Ya, sebetulnya namanya mah Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi berbeda dan kelahirannya pun berbeda. Namanya adalah Nawawi, itu putra daripada Syekh Umar. Adapun At-Tanara tempat beliau dilahirkan. Dilahirkannya di Kecamatan Tanara sekarang ya. Provinsinya Provinsi Banten. Itu tempat kelahiran beliau. Sanad beliau nyambungkah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nyambung sanadnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lari terahnya kepada Syekh Maulana Yusuf, terus kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah yang lahir dari rahimnya Nyimas Kawunganten ya, Nyimas Kawunganten. Istri yang kedua Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau istri yang pertamanya adalah Nyimas Pakungwati. Lahir itu dua anak dari rahimnya Nyimas Kawunganten, dari Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ini kalau dari terah ibu Syekh Syarif Hidayatullah ini, kalau dari terah ibu adalah anak daripada Nyimas
Rara Santang yang kemudian ketika dinikahi oleh Sultan Mekah berganti nama dengan nama Nyimas Syarifah Mudaim. Beliau adalah putri daripada Maharaja Prabu Siliwangi yang nama aslinya adalah Raden Manah Rasa, yang menikah dengan putri daripada Ki Gedeng Tapa atau Syekh Jumajan Jati, dan beliau yang bernama Nyimas Subang Larang adalah putri kinasi Syekh Quratul Ain atau dengan nama aslinya yakni Syekh Hasanuddin. Dah segitu dulu dah intinya ya, garisnya. Nah, adapun kitab ini yakni berisi 10 bab 114 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an wa ismuhu, dan nama Abdurrahman, ini nama Abi Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman As-Sakhar. Jadi lakob ya. Abi Hurairah itu lakob. Abi namanya bapak, artinya bapak. Hurairah artinya kucing itu. Ya lakob. Jadi dulu pun banyak lakob. Udah ada dulu. Sekarang ada, dulu pun sudah ada. Ya cuma sekarang kan banyak tuh ya. Jaka petir, jaka geledek, jaka sembung, jaka apa lagi? Ya. Jaka umbaran, jamesbon, banyak. Sampai kadang kita kagak tahu jamesbon namanya siapa gitu ya. Jaka tingkir juga namanya siapa, banyak tuh. Dulu pun pada masa baginda Rasulullah banyak sahabat yang memakai lakob seperti Abi Hurairah. Cuman Abi Hurairah itu ada sejarahnya. Salah satu sahabat penyayang kucing itu Abi Hurairah. Maka beliau itu kalau pakai gamis nggak pakai kancing begini dia, ya. Jadi lebar, tangannya itu lebar. Kalau ketemu kucing yang lagi kedingin dia masukin di sini, biar hangat. Maka beliau digelari dengan gelar Abu Hurairah. Nah, annahu qal, sesungguhnya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjatun, 3 perkara yang akan menyelamatkan kita. Wa salasun muhlikatun, 3 perkara yang akan membuat diri kita celaka. Wa salasun darajatin, dan 3 perkara yang akan menaikkan derajat kita. Wa salasun kafaratin, dan 3 perkara yang akan menjadi kifarat lidzunubi amiliha, atas untuk dosa-dosa kita. Siapa yang berbuat daripada 3 perkara tadi. Nah, salasun munjiatun, jadi 3 perkara yang akan menyelamatkan kita fid dunya wad dunya wal akhirah. Yang pertama, yang 3 ini, fa khasyatullah ta'ala fi syarra wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kita kepada Allah fi syarra wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Arti takut kepada Allah ini, bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak berbuat maksiat. Ya. Kita menjaga diri kita ini agar tidak berbuat kemaksiatan, berbuat persoalan-persoalan yang hukumnya menjadi dosa, bukan hanya saat kita dalam keadaan ramai banyak orang. Giliran banyak orang kita santun banget omongannya. Giliran banyak orang kita sopan banget tingkah lakunya. Giliran sendirian, oh luar biasa tuh perbuatan kita. Ya. Kenapa? Pada intinya dia tidak merasa dirinya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam dirinya tidak merasa diawasi oleh Allah, maka kalau banyak orang dia berjaga sikapnya, jaga ucapannya, jaga tingkah lakunya. Akhirnya karena takut ketahuan orang,
sehingga dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat hal-hal yang dosa, dia jaga karena orang tadi, ya. Tapi ketika orang itu tidak ada, dia berbuat semaunya, dia berbuat maksiat seenaknya. Nah, yang seperti ini takutnya itu masih takut karena manusia. Namun orang yang takutnya kepada Allah, dia akan jaga dirinya, jaga lisannya, jaga tingkah lakunya, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika dalam keadaan ramai, namun juga dalam keadaan sendiri pun dia jaga. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah ini maha melihat segalanya. Semut yang kecil warnanya hitam, ya, dia ada di atas batu yang hitam, di tengah hutan yang lebat, gelap gulita malam, kira-kira kelihatan apa kagak? Kagak bakal kelihatan kalau kita. Misalnya ada orang di dalam kamar ini, di dalam ruangan ini, dia mau berbuat apapun kita gak bakal ngelihat. Kenapa? Karena ada tembok yang menghalanginya. Tapi penglihatannya Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, ya. Maka hatta sekalipun itu semut yang hitam kecil adanya di atas batu yang hitam, di dalam hutan yang lebat malam hari pula, Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh semut tadi. Maka kalau kita menanamkan, meyakini, selain percaya juga meyakini dan mampu mengejawantahkannya, Allah ini selalu mengawasi gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Maka kalau kita merasa dan yakin serta mau mengejawantahkannya, kita akan terjaga dan akan berusaha untuk menjaganya. Tidak sembarangan ngomong, karena awas Allah maha mendengar ucapan-ucapan kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti kelak di yaumil hisab. Di yaumil hisab ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita ucapkan. Hatta satupun kalimat yang terluncur dari lisan kita, kita akan ditanya oleh Allah dan kita mesti siap untuk mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Kita jaga tingkah laku kita, karena setiap perbuatan kita yakin diawasi oleh yang maha dari segala maha melihat, yakni Allahu Rabbal Alamin. Maka tingkah laku kita dijaga, jangan sampai merugikan orang lain. Tangan ini dijaga, kaki dijaga agar tidak berbuat zalim, dijaga oleh diri kita. Karena apa? Karena kita merasa diawasi. Sehingga kalau tangan ini mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, ingat Allah maha melihat. Kan di surah Yasin tuh yang kita tiap tahlil kita baca, tiap malam Jumat kita baca, mana ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Ada di Yasin, ada ayat keberapa? Pokoknya adalah urusannya. Pokoknya ada gitu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, kelak di akhirat nanti, di hari perhitungan, ya, di mana di situ kita harus mempertanggungjawabkan umur kita, mempertanggungjawabkan amaliyah-amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mulut kita nih, mulut yang mungkin suka bohong, baik suka bohongin temen, dan enggak jarang juga sering kita bohongin istri kita. Kan gampang banget bohongin istri sekarang mah, ada HP, ya. Pilin Pak RW ditelepon sama istrinya, Pak lagi di mana? Ini mah lagi di jalan. Tahuan dia lagi ngopi, lagi di jalan. Ya, gampang banget kita bohong. Ini yang suka bohong nih, yang suka bohong, yang suka ngomelin orang, yang suka caci maki, yang suka gosip, yang suka gibah. Di sana nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna, tangan kita
wa tukallimuna aydihim. Ini berbicara, tangan kita ini berbicara. Kemana ini tangan saat kita ada di alam dunia? Suka colak-colek, ini ngomong tangan nih. Suka bawain Quran, suka ngutik buat tasbih. Ini berbicara tangan. Datang buktinya nih. Apa buktinya? Sebagai bukti otentik untuk menguatkan ucapan tangan ini, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kaki kita. Kaki kita ini jadi saksi, Pak. Jadi saksi atas segala perbuatan kita, atas segala ucapan kita. Maka mesti takut kita, tanamkan ketakutan kita, bukan takut kepada manusia tapi takut kepada Allah. Yakni takutnya kepada Allah itu bagaimana? Kalau takut sama manusia kan kita tambah jauh karena takut. Tapi kalau takutnya sama Allah tambah merapat. Itu bedanya antara makhluk. Kalau kita takut, contoh saya takut banget sama Ustadz, kalau tambah jauh saya takut saya sama beliau, ya kan? Tapi kalau kita takutnya sama Allah tambah merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ada harapan, mudah-mudahan takarrubnya kita lewat apa? Lewat salat, lewat pengajian, lewat sedekah, lewat amal-amalan ibadah. Ini mudah-mudahan melahirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diawali dulu dari rasa takut. Dan takut ini merupakan bagian daripada ikhlas. Karena ikhlas ini ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan pertama ikhlas itu adalah khauf. Khauf ini takut. Tingkatan yang kedua adalah roja, pengharapan. Tingkatan ikhlas yang ketiga ini tingkatannya yang tertinggi adalah tingkatan ridha. Yang pertama khasyah, takut kepada Allah. Takut apanya? Takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kita ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Takut amalan-amalan ibadah kita masih gelap, kita ke masjid sholat subuh, kita sholat yang wajib, yang sunnah. Takut kita, khawatir kita sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut bacaan Quran kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir rasa takut. Ya, lahir rasa takut. Maka kalau lahir rasa takut, kita akan berusaha untuk terus dan terus memperbaiki amaliyah kita. Saya takut kalau sholat saya gak diterima sama Allah, maka perbaiki sholat tadi, lahiriahnya maupun batiniahnya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan salat saya tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan istighfar saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tingkatannya apa? Tingkatannya adalah roja. Roja itu pengharapan akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap yang lain. Kita rajin ke masjid supaya dibanggain oleh lingkungan kita, supaya kita dikatain orang sebagai ahli ibadah. Maka rajin kita ke masjid, ya. Rajin kita sedekah supaya dapat julukan sebagai orang dermawan. Ini pengharapan yang semacam ini adalah pengharapan yang semu dan jauh dari keikhlasan Allah Subhanahu wa taala, maka amaliyah kita akan sia-sia. Maka rojaknya kita itu apa? Mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal ibadah, salat tahajud, salat duha, salat tasbih, salat hajat. Kita bersedekah, kita infak, kita mengeluarkan zakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini tingkatan yang tertinggi. Sebagaimana seorang wali Allah dari kalangan wanita yang bernama Rabiatul Adawiyah, di dalam sebuah munajatnya Rabiatul Adawiyah ini berkata, ya Allah ya Rabb, andai
ibadahku karena takut akan neraka-Mu, maka besarkanlah tubuhku agar tidak ada satupun manusia yang kelak nanti masuk ke dalam neraka, karena neraka ini cukup hanya aku yang menghuninya. Besarkan tubuhku ya Rabb, masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Dan andai amal ibadahku ini karena mengharapkan surga-Mu, maka tutup kunci rapat-rapat pintu-pintu surga agar saya tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu tingkatan yang tertinggi, tingkatannya ridho. Sudah semua karena Allah saja. Tidak lagi berpikir akan takut nerakanya Allah, tidak lagi dia berpikir beramal karena mengharapkan surganya Allah, tidak. Nah, tinggal kita yang mana. Kita beribadah ini apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksanya? Apa kita ini ada pada level yang kedua, ikhlasnya roja, atau jangan-jangan kita levelnya yang ketiga, yang paling tinggi levelnya ikhlas ridho, atau jangan-jangan kita level yang keempat? Yang keempatnya apa? Takut kagak, roja juga kagak, ridho juga kagak. Akhirnya kapeng-kapengan Pak, kekapengan ya. Giliran pikiran lagi enak, gua ngaji. Giliran lagi ruwet kagak. Giliran lagi enak pikiran sholat. Giliran lagi banyak masalah atau giliran lagi ada kerjaan ninggalin sholat kita. Ya gitu. Artinya kita bukan takut karena Allah, bukan karena roza. Maka kita mudah-mudahan tempatkan pada salah satu tempat yang di sini. Setidaknya yang paling bawah lah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, bahwasannya 3 perkara yang akan menyelamatkan kita, fa khasyatullah taala fis sarra wal alaniyah. Yang kedua dari yang 3 ini, wal qasdu fil faqri wal ghina, kita sederhana fil faqri, dalam keadaan fakir kita, dalam keadaan miskin kita, dalam keadaan sulit kita, ketika ditimpa musibah pula kita sederhana. Arti dalam sederhana ini, jangan kita menampilkan kesulitan kita, jangan menampilkan kefakiran kita di hadapan orang. Dengan tujuan apa? Agar orang yang melihat kefakiran kita, kemiskinan kita, kesusahan kita, timbul rasa simpati terhadap kita. Tomak namanya itu. Ada lagi, ketika kita berpagi-pagi hari, kita ini curhat sama tetangga, curhat sama teman, curhat sama saudara, curhat sama sahabat. Curhatnya isinya itu tentang kesulitan hidup. Kita merasa hidupnya susah, merasa hidupnya fakir mulu kita. Nah, ketika kita curhat semacam itu terhadap manusia, artinya apa kita? Maka itulah yang disebut sikayah. Sikayah itu apa? Sikayah adalah merupakan ciri daripada tidak adanya rasa ridho kita atas qada dan qadarnya Allah, atas goresan takdir yang telah Allah gariskan dalam hidup kita. Namun lantas sebaliknya bagaimana? Kalau kita curhatnya sama Allah, mencurahkan segala perasaan, mencurahkan kefakiran kita, mencurahkan kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, min jumlatid doa, namanya itu mah jumlah doa, boleh yang demikian. Jadi ya. Nah, maka kalau kita dalam keadaan fakir, sederhana saja kita, jangan tunjukkan kefakiran kita, jangan tunjukkan kesulitan kita dengan harapan orang lain simpati, merasa kasihan dengan kita. Akhirnya apa? Timbul rasa ingin dikasihani. Kan jelas yang sifat dat maha rahman maha rahim Allah, curhatnya sama Allah ya. Biar Allah nanti yang memberikan solusi atas kita. Kan ketika kita dalam kesulitan, ketika kita lagi butuh dalam kefakiran kita, apa Allah perintahkan kita cari solusinya? Apakah
Apakah kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari jalan keluar? Tidak. Tapi Allah perintahkan kita dua hal. Apa kata Allah? Fasta'inu bisobri was salat. Fasta'inu, minta tolong sama Allah. Lewat apa? Lewat sabar. Lewat sabar. Bersabar atas kesulitan yang sedang kita hadapi. Bersabar atas musibah. Bersabar atas kepakiran. Sabar kita. Karena kesulitan, kepakiran itu adalah merupakan ujian bagi orang yang ahli ibadah. Ini beda, ya. Ada peringatan, ada ujian. Kalau yang ujian itu adalah yang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin ke masjid, rajin sodakoh, rajin dzikir, baca Quran, maka itu namanya ujian. Namun kalau ke masjidnya, datang ke masjid Nurul Iman setahun cuma 2 kali, Pak. Tahu setahun 2 kali? Bentar lagi tuh sholat Idul Adha sama bulan kemarin, sholat Idul Fitri, giliran aja dia susah. Ini saya lagi diuji oleh Allah. Lah sekolah apa kagak diuji? Ada juga yang diuji mah yang sekolah. Kan lucu ya, misalnya nanya sama Ustaz Aryo, Ustaz, ya ini lagi diuji sama Allah. Lah sekolah apa kagak diuji? Lam nyacer golam nyabres yang gitu ya. Adapun yang begitu mah disebut peringatan dari Allah, diingatkan oleh Allah. Lewat apa? Lewat kesulitan, lewat kepakiran, diingatkan oleh Allah. Tujuannya apa? Rahmatnya Allah, rahmannya Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang kita dapatkan selama ini jauh dari Allah? Apa sih yang kita dapatkan selama ini hidup hanya dibuat maksiat? Merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat ujian, lewat peringatan ini, Allah panggil kita agar merapat, mendapatkan ridho dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun wal ghina, ketika kita dalam keadaan kaya, serba punya. Orang kaya apa aja bisa kita beli, ya kan? Bahkan kalau songgolnya orang Betawi nih, orang Betawi. Ya, kalau lagi banyak duit, pala lu aja gua beli, sampai kepala dibeli. Saking banyak duit kan begitu. Ya, masa ini masa. Sederhana saja. Jangan sombong ketika kita kaya, jangan membusungkan dada. Karena kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bisa belum? Dan lagi, ya, kontek aja. Ingat, kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sudah diberikan contoh? Dan contoh ini sebuah pembelajaran untuk kita. Contoh itu adalah sebuah pembelajaran untuk umat yang akan datang, agar jangan meniru seperti itu. Korun, ya, Korun itu orang paling kaya. Hatta sekalipun misalnya kita di Pedurinan, kita lagi nyangkul dapat emas, disebutnya apa? Harta karun. Padahal karunnya di sana, bukan di Pedurinan. Tetap aja disebut karena harta karun, ya, jauh. Nah, menurut riwayat, wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab, itu kunci gudang hartanya saja ditarik oleh 70.000 unta. Ada yang meriwayatkan 700 unta. Kunci gudang hartanya, Pak. Nah, kita ada nggak yang kunci rumahnya sajalah ditariknya, pakai mobil isinya kunci nih, kunci semua, ada nggak? Lah kita mah paling banter, Pak, diselipin doang di sini nih kunci kita tuh, kunci rumah kita berikut yang ada di dalamnya. Luar biasa kayaknya Korun ini. Namun kekayaannya ini menyebabkan dia menjadi orang yang congkak, menentang Nabi Rasulnya Allah, yakni Nabi Allah Musa alaihissalam. Bukan sadar, malah Nabi Allah Musa ini difitnah Nabi Allah Musa oleh Korun. Disangka Nabi Allah Musa ini menghamili seorang pelacur, sampai akhirnya turun azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan hartanya.
belum sadar juga hartanya seluruhnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, ternyata gak sadar Qarun ini, malah ngucap jangan-jangan inna bi Allah Musa yang pengen ini ya. Akhirnya keseluruhan hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan. Itu Qarun. Ya, saking congkak dan sombongnya dan pelitnya Qarun. Ya, mudah-mudahan ini. Ini kita baru satu baru. Ya. Baru dua sampai kepada wal qasdu fil faqri wal ghina. Masih di dalam amal munziatu, 3 perkara yang akan menyelamatkan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi 3, fid dunya wal akhirah. Jadi 3. Baru 2, tinggal 1 ya. Ya, tinggal 1 dan tinggal 3 lagi. 3 kali 3 jadi 9 lagi. Ya, mudah-mudahan saja kita istiqomah. Kita dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur kita yang panjang dan mudah-mudahan rasa istiqomah terus ada dalam hati kita ini. Dijadikan oleh Allah sebagai ahli ibadah, istri kita, anak, cucu, mantu kita, semuanya mudah-mudahan menjadi ahli ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Tsumma assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.